terjangkau lebih dekat. Halo usahawan, di Halo Entrepreneur kali ini ditemenin bareng aku Silvi dan Devina Dermawan. Nah pastinya kita bakal nemenin hari-hari usahawan di rumah nih. Pastinya nemenin hari-hari waktu-waktu luang usahawan di rumah. Bener banget. Nah jadi Halo Entrepreneur kali ini bisa jadi alternatif kalian buat nikmatin waktu-waktu luangnya di rumah atau dimanapun kalian berada nih. Nah kebetulan banget ya, sekarang kan lagi musim-musimnya cerah banget nih cuaca nih. Jadi emang kayaknya enak banget ya buat ngisi liburan itu ke tempat-tempat outdoor kayak ke pantai, ke gunung atau ya, bener banget. Oke, ngomong-ngomong tempat outdoor nih, kira-kira kita kedatangan bintang tamu siapa ya yang berhubungan dengan iya, bener banget. Oke, semoga intelektualis di rumah sehat-sehat terus dan bisa menyaksikan selalu tayangan kita di Halo Entrepreneur Nagari TV. Nah, ngomong-ngomong bintang tamu nih, kita balik lagi ke bintang tamu. Kita langsung aja nih sapa bintang tamu yang udah ada di sebelah kita. Oke. Halo Bang. Halo. Halo. Bang Fajar ya. Oke, kalau boleh tahu gimana nama lengkapnya siapa nih, Bang? Nama saya Fanji Fajar. Fanji Fajar. Wah, keren banget ya, Bang. Oke. Biasa dipanggil Fanji Fajar. Boleh Fanji, boleh Fajar. Oke, bisa dua-duanya Bisa nih. dua-duanya. Oke, jadi abang dari mana nih tadi? Dari toko. Dari toko. Oke, perjalanan ke sini gimana? Aman, Bang? Aman. Aman. Tahu dong lokasinya di sini? Ya. Oke. Padang boleh macet. Oke, iya benar Nggak sempat banget muter-muter ya. kan, Bang? Apalagi cuaca lagi cerah banget, pastinya orang-orang pada keluar nyari tempat liburan ya nggak sih, Bang? Siap. Iya, benar banget. Oke, sehat, Bang? Alhamdulillah. Oke, keadaannya alhamdulillah sehat. Nah, kita langsung aja nih Bang, perkenalan, mungkin Abang bisa langsung perkenalan ke usahawan di rumah nih. Oke, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanji Fajar. Saya owner dari Senja Adventure. Dari Senja Adventure ID. Adventure ID. Oke, jadi untuk kesibukannya sekarang apa aja nih Bang? Kalau kesibukan pribadi. Kalau kesibukan pribadi, saya juga punya toko thrifting, rental outdoor, dan juga jasa guiding untuk tour ekowisata. Wow, udah banyak juga ya kesibukannya Bang. Selain itu juga mengelola komunitas sosial. komunitas sosial, kira-kira apa tuh Bang? Banyak. Oh banyak. Ya. Contohnya aktif juga di relawan, di komunitas motor juga. Wow, oke, cukup aktif juga ya Bang. Di usia yang keberapa nih sekarang kalau boleh tahu Bang? Umur saya sekarang 29 tahun. 29 tahun. Oke, sangat menginspiratif banget ya Bang yang Di usia kayak gini masih aktif bersosialisasi. Iya benar banget. Belum tua-tua banget lah Iya, 29 belum menginjak angka Jadi yang 3. muda-muda bisa ikut Iya juga. benar banget. Nah, kalau untuk latar belakangnya nih Bang, kan Abang lagi buka usaha di bidang outdoor nih. Ya. Benar banget di bidang outdoor. Jadi latar belakang Abang itu punya hobi kah atau gimana nih? Berawal dari hobi sih. Dari hobi. Iya. Apa tuh hobinya Bang? Hobi saya kan dulu suka menjelajah lah. Oh, menjelajah alam. Berpetualang gitu. Oke, bolang ya. Ya. Dari kecil tuh Bang. Bocah Oke, petualang bolang ya, banget. Kak, ya? Kalau dulu organisasi kampus kan Mapala. Di Mapala dulu. juga. Kalau dulu kan saya suka berjalan gitu kan. Langkah saya di Mapala dulu kan. Suka kalau untuk penjelajahan sih alhamdulillah sudah target dari diri sendiri tercapai. Jadi kalau dari kampus itu dulu kalau boleh tahu jurusan apa nih Bang? Saya hukum. Oh hukum. Di Universitas Andalas. Hukum terus tertarik untuk ikut organisasi Mapala. Ya. Iya, jadi abang ini emang bisa banget ya. Cinta alam ya. Iya, bener banget. Bisa banget untuk menyalurkan hobi, minat dan bakatnya juga ya Bang. Tahu di mana dia bisa mengkondisikannya, menempatkannya di mana. Jadi sekarang udah bisa dari hobi menjadi sebuah usaha nih. Dari hobi pun dulu
jadi pekerjaan juga. Oke, jadi sempat ada pekerjaan-pekerjaan lain ya bang? Ya. Misalnya? Dulu kan persepsi orang tuh kalau dihukum anak hukum itu tamat kerjanya tuh pasti berdasi, Iya. pasti di belakang layar. Benar. Tapi saya mencoba mengubah persepsi itu, anak hukum tuh juga bisa loh untuk keberlangsungan alam. Jadi saya dulu bekerja di LSM Konservasi WWF Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Oke, dari hukum. Kira-kira ada nggak sih bang, dari bidang hukum ke bidang outdoor ini saling keterkaitan gitu, keterkaitannya? Hukum, setiap ada masyarakat itu harus ada hukum. Oke. Jadi setiap ada kegiatan itu harus ada hukum. Jadi emang Jadi seluruh hal yang ada di masyarakat itu harus ada hukumnya. menyeluruh berarti ya Ya, bang. apapun yang kita lakukan tuh pasti ada hukumnya. Istilahnya aturan. Oke. Jadi abang lebih memilih untuk ke alam. Ya, saya lebih tertarik ke konservasinya. Oke. Jadi kalau dari pihak keluarga nih bang, kira-kira mendukung nggak usaha abang ini di bidang outdoor? Atau hobi abang ini di bidang di alam-alam seperti ini? Setuju aja. Pernah ada pertentangan nggak bang dari keluarga? Misalnya kan kalau kita misalnya pergi nanjak itu kan emang di mata di pandangan orang kan agak bahaya gitu kan. Apalagi Bang? orang tua. Kalau sekarang kan Khawatir. mendaki gunung itu murah. Murah. Kalau sekarang dari tahun 2015 ke sini lah. Dulu kan itu sangat susah untuk rental aja. Dulu di tahun 2012 tuh di Kota Padang aja cuman ada 3. Oh cuma 3 di Kota Padang Iya. 2015. Iya, 2015 ke bawah lah dulu ya. Oke. Masih- Abang salah satunya nih. Enggak, saya belum dulu. Belum. Masih sepi lah gitu. Naik gunung tuh dulu wah lah gitu. Iya. Sudah keren ya gitu. Kalau sekarang naik gunung tuh malu rasanya. Kenapa bisa malu nih bang? Ya karena banyak hal-hal yang karena mendaki gunung itu butuh ilmu pertama. Bukan hanya punya uang, tahu jalan, terus Langsung gas langsung gitu. gas. Tapi nggak seperti itu sebenarnya. Kalau kami di Mapala itu kan semuanya ada ilmunya. Iya. Pertama kan ada pendidikan dasar cinta alam namanya kan. Iya. Di sana itulah teknik dasar sebenarnya. Teknik dasar di sana kan ada teknik packing, manajemen organisasi, manajemen perjalanan, survival, semuanya kan ada di situ. Kan kebanyakan sekarang orang aja kebanyakan yang terjadi kalau di Sumbar ya. Kan ada tuh laporan bahwasanya ada sakit di gunung gitu kan. Kebanyakan itu bukan sakit atau hipotermi dia, tapi kelaparan kebanyakan. Oh kelaparan. Ya, karena salah satu penyebab hipotermia itu ya karena kelaparan tadi. Karena perut kosong, angin masuk, ya dingin lah. Iya. Jadi emang harus standby ya logistiknya bang. Ya, manajemen logistik itu sangat diperlukan. Iya benar banget sih. Tapi kalau latar belakang terbentuknya usaha ini gimana? Ya selain yang usaha. udah bang sebutin tadi, mungkin ada hal Usaha lain. itu dulu munculnya saya mulai mendirikan Senja tuh di tahun 2000. Awalnya di Instagram dulu ya. Iya. Media dulu tahun 2016. Awal mulanya dulu Senja itu berdiri namanya Senja Kreatif. Senja kreatif. Ya, dulu kan itu tujuannya untuk menyalurkan hobi dan bakat teman-teman ini dalam satu pintu, satu bidang, Iya. satu perimpunan gitu ya. Jadi ada teman-teman saya yang hebat bikin gelang, bikin karikatur gitu kan, ngukir. Kan itu kan kalau kita di Padang kan nggak ada medianya, Iya. media promosi, media pengenalan kan nggak ada, kayak bikin-bikin gelang kan nggak ada kalau di Padang gitu kan. Yang ada kan ya cuman Silungkang itu kan produk-produk besar. Iya, Jadi teman-teman yang kecil-kecilnya nggak ada tempat medianya. Jadi tujuan sama teman saya dulu mau bikin itu Senja Kreatif, bikin suatu rumah singgah dan galeri dulu awalnya. Oke, awalnya tuh emang art gitu ya bang? Ya, lebih ke sana lah dulunya awalnya. Berarti itu Jadi mulai jualan itu di tahun 2017 karena hobi mendaki gunung, banyak tamu lah saya gitu kan. Iya. Tahun 2017 tuh banyak tamu gitu kan. 2017 tamat kuliah, banyak tamu, dibelilah sepatu dulu awalnya. Nggak usah nyebut brand ya. Oke. Jadi harga barangnya itu di webnya itu 2.500.000. Sedangkan waktu itu saya masih kuliah gitu kan. Kan besar tuh uangnya. 2.500.000. Ya. Jadi beli sepatu 2.500.000. Itu udah dapat Tapi berapa dia itu sepatu? lagi cuci gudang. Iya. Turun harga jadi 1.200.000. Oke, 1.200.000. Ya kan, dibelilah kan. Dibeli, dipakai naik Gunung Singgalang waktu itu. Pas dipakai belum sampai ke gunung,
mau beli belanja logistik di Bukit Tinggi gitu kan, jemput tamu, terus muter-muter di Bukit Tinggi gitu kan. Copot apa? Oke. Ada story-nya juga ya. Ada sejarahnya. Barangnya masih ada di rumah tuh. Komplain Iya, lah ke toko tempat belinya itu kan, ini kenapa belum dipakai, sepatu mahal gitu kan. Iya. Ya karena itu barang display Kak, Iya. katanya kan. Remnya udah kering katanya, bukan di luar tanggung jawab kan. Wah, beli sepatu mahal-mahal, udah impian tuh beli sepatu 2.500.000 di tahun 2017 itu kan. Mahasiswa lagi. Kan mahal tuh. Iyalah. Nah, jadi mulailah masuk kerja, karena kerja ke lapangan kan. Bila barang-barang second dicoba 1-2 gitu. Dipakai, teman nawar, jual. Pakai lagi, beli udah 3 kali pakai barang pribadi kan, ditawar sama orang. Ya udah dijual. Jadi wah enak nih gitu kan, ada peluang nih gitu kan. Cobalah cari teman-teman untuk cari peluang untuk mulai dagang online gitu ya kan. Bila 10-20 di tahun 2017 itu di sekitar bulan 11 lah. Itu saya mencoba di 20 sepatu habis dalam waktu 1 bulan. 20 sepatu dalam waktu 1 bulan. Iya. 1 bulan. Itu awalnya abang belinya satu-satu atau gimana bang? Paketan jatuhnya. Paketan Oke. 20. Oh. Berarti langsung semuanya gitu ya, Bang? Iya, dapat 20, coba tawarin ke teman-teman. Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan tuh habis 20 pasang. 20 pasang, kira-kira boleh tahu nggak nih pendapatannya Iya. waktu itu? Waktu itu berapa? Ya kalau dulu kan jualan kan karena masih di rumah, karena cuma untuk jajan aja kan. Iya. Ya ngambil keuntungan beli barang tuh di angka 300 misalnya, ya ambil Iya. keuntungan 50.000 udah cukup. Iya, udah lumayan lah bang ya. Ya. Nah, kalau kan abang udah bangun usaha nih tadi, usaha outdoor kan. Jadi kalau boleh tahu nih berapa orang sih yang berpartisipasi? Kalau di Senja itu sendiri saya. Sendiri. Iya, di tahun 2017 itu saya dirikan sendiri online sampai tahun 2020. Di tahun 2020 saya masih kerja di LSM kan. Setelah dari NGO itu saya mencoba bahwasanya kerja itu tidak akan menjamin, Iya. ya kan? Karena kita butuh kebebasan finansial. Ya kan, bagaimana saya bisa menjalankan kehidupan saya dengan hobi saya yang banyak. Saya hobi touring, Iya. saya hobi jelajah Adventure gitu kan. juga. Jadi bagaimana hobi saya itu bisa jalan tapi kehidupan saya tetap hidup. Gitu kan. Jadi saya buka toko tadi. Toko itu saya buka pas sekarang tuh 3 tahun umurnya. Masuk ke 4 tahun. Oke. Kalau di toko ya, kalau Senja itu sendiri kan 2017 tadi. Kalau toko sendiri saya pas di bulan ini pas 3 tahun. Udah 3 tahun berarti ya bang. Jadi Dari support system sendiri dari Iya. usaha ini siapa nih Bang? Kira-kira? Keluarga pun. Keluarga Adik ya? saya, kalau saya mulai usaha itu adik saya yang nolong saya dari awal sampai akhir gitu. Iya. Adik kandung saya dan istri juga. Sahabat gitu, teman dekat, ikut gabung, join atau gimana? Masih ada? Kalau join enggak, tapi teman-teman tuh lah. Kalau nggak ada teman-teman mungkin usaha ini akan mati. Iya benar. Iya, benar Berarti banget. masih ada ikut join juga orang-orang Join ini? enggak, tapi kan membantu promosi, membantu promosi, ya. meramaikan, ngajak Iya. kawan-kawannya. Itulah Iya. isi teman-teman tadi. Jadi emang full support system ya bang dari lingkungan sekitar. Iya. Ya full. Kalau usaha tuh tidak ada Yang setengah-setengah lah ya. Sistemnya. apa nggak akan jalan. Iya benar Iya, banget benar. sih. Emang perlu banget ya support system itu. Oke intelektualis, dari tadi udah banyak banget ya Abang Fajar ini sharing-sharing informasi tentang latar belakang pribadinya, latar belakang usahanya, seru Dari banget ya support pokoknya. systemnya. Ya kita di segmen selanjutnya bakal lebih seru lagi dan bakal lebih ngulik lebih dalam lagi nih intelektualis. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Halo Entrepreneur. Halo usahawan di Halo Entrepreneur, masih bareng kita Silvi dan Devina. ya yang pastinya juga masih bareng Bang Fajar sebagai owner Senja Adventure. Ya kan benar Iya, kan Ce? benar. Benar Kita banget. bakal bincang-bincang lebih kita dalam lagi. bakal seru-seruan lebih dalam lagi karena sekarang kita masuk di segmen Halo News. Oke, kita bakal memberikan fakta-fakta menarik. Kira-kira ini fakta benar atau salah? Mitos atau fakta nih? Ya kan, oke, fakta, bukan fakta ya, info yang pertama, info yang pertama,
sudah berdiri selama 5 tahun dan memiliki lebih dari 10.000 followers di Instagram. Wow, banyak juga ya, sih mengalahi followers. followers kita. Oke, nah kira-kira gimana tuh Bang info yang barusan tadi? Benar. Benar. Itu, Instagram Senja itu ada 8. 8. Wow, banyak banget. Terus itu ke-8-nya aktif semua atau gimana Bang? Iya. Aktif ya. Aktif Di semua. bidangnya masing-masing. Jadi Instagram itu kan ada Instagram katalog. Ya. Iya. Ya kan katalog itu mungkin di privat. Kalau Instagram yang publiknya itu Senja Second Padang tadi yang 10.000 follower. Terus Senja Adventure ID itu ada sekitar 30.000 follower. Oh, ada yang 30.000 juga nih. Banyak semua. Dan itu real. Kalau Real. sekarang kan banyak kemarin tuh yang pencurian akun tuh. Iya. Kan kebanyakan akun-akun yang bayar. Oh iya, beli Beli itu. followers. Ya. Heeh. Ternyata kami enggak. Itu loh buktinya bahwa kami itu real. Oke. Jadi yang 30.000 sama yang 10.000 nggak hilang. Emang terpercaya banget ya. Berarti emang belum pernah nih Bang mengalami kehilangan akun gitu. Belum, insya Allah kami keamanan kami baik. Oke, insya Allah. Pernah sempat lupa password nggak saking banyaknya nih. 8 gitu. Oh, dicatat. Oke, ya, harus backupan dong ya. pikiran kita tuh Iya, iya. nggak tahan kan. Bener banget. Oke, jadi gimana sih? Mungkin Abang bisa ngasih tips nih buat followers usaha ini banyak gitu. Oh, dulu sih kalau apa kan di Instagram tuh kan ada Google Ads ya. Iya, Jadi bener. berpromosi gitu kan. Jadi itu lumayan sih walaupun nambahnya cuma 100-200 tuh real kan, bukan follower berbayar itu. Jadi Abang berani bayar iklan dong ya? Iya, kalau dulu sih waktu lagi bagus-bagusnya toko itu di tahun 2001 tuh hampir tiap bulan kami ads. Karena barang dulu masih lancar kan. Oke. Jadi setiap barang masuk kami ads. Jadi salah satunya itu pakai Google Ads. Iya. Oke, benar banget. Nah, untuk Senja Adventure sendiri ini kira-kira punya nggak sih Bang promonya gitu? Banyak. Besok kami juga mau ada promo nih. Kami kan sekarang tuh kan umur 3 tahun toko, jalan ke 4 tahun kami nambah perpanjang kontrak. Terus kalau dari Senja sendiri umurnya udah 6 tahun. Oke. 6 tahun, jadi besok kami di awal Agustus, di awal minggu kami ada promo. Oke. Nah, kita masuk fakta yang kedua nih. Next. Oke, ini udah terjawab ya sama Bangnya tadi. Emang fakta banget nih, promonya banyak dan diskonnya emang udah banyak juga ya Bang? Ya, kalau kami kan di alat, kalau diskon sendiri kami kan di Padang mungkin kami grosir untuk perlengkapan outdoor kami. Kami jual tenda itu rata-rata teman-teman yang rental itu belanja sama kami. Dari sleeping bag sama tenda, yang sering itu tenda, sleeping bag sama matras itu kan kebutuhan rental yang paling krusial, yang paling penting lah yang ada di tempat rental tuh. Rata-rata belanja sama kami. Oke. Jadi promo-promonya boleh disebutin lagi nih Bang? Ya, Gimana tadi kan grosir, Iya, kami jual grosir. grosir untuk diskon tadi kan. Kalau promo besok tuh promo satu lagi itu promo pas ulang tahun. Promo ulang tahun, wow. Ya, Berarti di awal bulan Agustus besok. Oke, ulang tahun yang keberapa nih Bang Ulang kira-kira? tahun toko yang ketiga dan Senja ke-6. Oke, jadi udah cukup lama juga ya. Masuk lama juga. Next, fakta selanjutnya menghadirkan konten yang menarik di Instagram. Kira-kira fakta atau mitos nih Bang? Kadang itu kalau konten itu kan apa? Kita bukan orang media, bukan bagus dalam media. Oke. Tapi berusaha untuk menjadi bagus. Jadi konten tuh palingan ya seadanya. Oke. Ya, seadanya. Kira-kira ngikutin tren gak nih Bang konten-kontennya? Ngikut. Kalau di Senja Adventure ID sendiri kan Instagramnya itu kan Instagram repost. Jadi kan kami juga repost hal terbaru, ilmu-ilmu terbaru di sana. Oke, jadi Bisa follow ya di Senja Adventure Oke, ID. boleh. Oke, jadi untuk bikin kontennya, ngurus-ngurus sosial medianya itu Abang sendiri atau ada tim nih? Sendiri saya. Sendiri. Wow, Sendiri. jadi Abang mencakup ya semuanya. Iya, semuanya saya kerjakan Sendiri. sendiri. Keren banget sih. Nah, untuk fakta selanjutnya, orderan sudah menembus luar kota. Benar nggak nih Bang? Kira-kira? Banyak. Ih, udah banyak ya. Udah nyebar ke seluruh Indonesia ya Bang. Kalau pembeli sepatu saya paling jauh itu di Papua sama Sulawesi. Itu paling jauh ya. Udah sampai ke ujung loh lumayan. Kolaka. Oke,
gitu. oke, Kalau banyak. untuk penggemar senja di Palu juga banyak. Wow, Palu. Berarti lebih dominan di luar Pulau Sumatera ya bang? Ya, kalau barang-barang outdoor itu sendiri kan kami kan menjual barang outdoor yang brand-brand bagus itu rata-rata keluar negeri. Iya. Oke. Jarang yang laku di toko, tapi banyak keluar. Apalagi Bandung, Bali, sama Makassar. Jadi gimana nih bang, orang-orang yang dari luar kota ini bisa nge-order ke abang? Kami kan Instagram kami kan ada. Oh, jadi Instagram ada, hubungin Shopee di juga sana. ada. Iya. Jadi kalau untuk kalau Shopee kami itu by request. Bukan kami pajang di Shopee, tapi kami by request. Misalnya mereka cocok belanja di Shopee, ya kami ada Shopee Pay Later nih bang. Oke, iya, belanja di Shopee. Jadi emang memanfaatkan media banget ya sekarang, Iya. harus banget. Harus media sekarang. Iya, e-commerce itu perlu juga sih biar nambah-nambah cuan Walaupun juga kan. kalau di barang thrifting itu kan kalau di thrifting, jadi kan itu kan barang itu enggak semua sama. Ya kan ada langkah-langkahan tuh. Jadi walaupun mahal pun ongkos, contohnya ke daerah Palu itu ongkosnya sekitar 58.000 gitu. Kayak yang paling mahal itu saya pernah ketemu ongkos 147.000 ke Papua. Oh iya. Ya, walaupun mahal pun orang tetap bayar. Iya, benar banget. Karena yang dicarinya itu nggak ada tempat lain, tapi tempat kita ada. Iya. Seperti itu. Kalau untuk Sumatera ini yang paling mahal itu Aceh dan Bengkulu. Aceh dan Bengkulu. Itu ongkosnya di atas 50.000-an. Berapa bang? Di atas 50.000-an. Udah pernah dapat orderan ke sana bang? Ya, sering lah. Udah sering. Bengkulu dan Aceh. Oke, alhamdulillah ya udah dari Sabang sampai Merauke juga ya orderannya. Alhamdulillah udah nasional, tingkat nasional. Ini barang yang dijual ini second original ada juga bang? Iya, kalau di Senja sendiri kami jual kalau untuk alat outdoornya itu kami jual jaket. Jaket itu dari jaket inner, outer, sampai bulu angsa tuh di inner kan kami jual juga. Kalau untuk pakaiannya ada base layer, celana quick dry gitu kan. Itu peralatan gunungnya. Kalau untuk kasualnya kami menjual flanel, ya kan. Terus celana levis, katun, kargo. Dan kalau sepatunya semua sepatu ada, dari sepatu anak-anak sampai sepatu sneaker dewasa, sampai sepatu gunung. Sekarang kan lagi hobi running trail, kami trail juga ada. Jadi semuanya ada lah, apa lu cari Senja ada. Oke, Paling ngomong. best seller di order tuh apa tuh kira-kira? Rata-rata sih. Ya ngomong second original tadi kayaknya ini masuk ke fakta selanjutnya nggak sih? Ya enggak? Oke, next menyediakan produk second original yang tadi udah ditanyain ya sama Tapi itu sih, Devina dan kalau di thrifting sekarang dari tahun 2020 itu saya main sepatu kan, saya nggak berani mengatakan sejak saya menjual sepatu itu ya, sepatu kasual atau sepatu sneaker. Kalau sepatu outdoor saya berani menjamin bahwa itu produk original. Kalau sepatu outdoor. Iya. Tapi kalau untuk sepatu sneaker saya nggak jamin itu original. Sneakers. Ya, soalnya di dunia sneaker itu sendiri udah mulai rusak, di packingan Thailand itu sendiri udah mulai rusak. Iya. Nggak saya jamin. Kalau mau belanja silakan tengok, lihat kualitasnya, lihat barangnya, kalau cocok ya ambil, kalau nggak apa-apa. Saya nggak menjamin itu original. Kalau di sepatu sneaker. Tapi kalau di hiking, di trekking, saya berani beli original. Oke, jadi untuk anggaran produk second original nih kira-kira berapa aja bang? Di toko, Iya. di toko dari 10.000 Dari sampai jutaan 10.000. ada. Wih, sampai Udah jutaan. sampai jutaan juga ya Iya. bang ya? Oke, itu yang paling mahal kira-kira produknya apa nih bang? Barang apa? Sepatu trekking ada. Kalau sepatu trekking untuk keluaran Eropa itu kan kami jual di toko dari dari 800 sampai 1,5. Itu kan Asolo, Zamberlan gitu kan. Terus kalau jaket bulu angsa, bulu angsa itu kalau kemampuan teman-teman di luar itu masih mampu belanja di atas 700. Tapi kalau saya di toko, orang datang ke toko paling tinggi saya mampu menjual di angka 500. Tapi kalau untuk keluar jaket itulah 2 bulan yang lalu lah saya buka jaket bulu angsa itu bisa jual di angka 1,7. Ya. Kalau untuk yang mulai dari 10.000 tadi itu barang-barangnya apa aja? Ada jaket running, base layer, celana. Iya. Kalau sepatu nggak ada. Mulai dari yang murah sampai yang jutaan ya bang? Tergantung sih, tergantung selera. Oke, tadi kita udah nyebutin fakta-fakta tentang Senja Adventure ya. Ternyata semuanya fakta ya bang?
Iya, fakta semuanya. Real. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, ternyata kita ada nemuin satu fakta lagi nih. Ternyata Bang punya jasa tur ekowisata. Ya, Iya, benar. itu dulu saya jalankan dari masa kuliah. Kan dulu sering ngegat ke pulau juga, ke gunung juga. Tapi kan dulu belum bersertifikasi. Sekarang saya bersertifikasi dari tahun 2020. Itu namanya kalau untuk pendaki gunung itu ada APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Salah satunya saya pengurus di Sumbar. Itu merupakan komunitas atau gimana Bang? Itu asosiasi. Asosiasi. Ada aturannya. Jadi untuk pemandu gunung itu sendiri, Iya. kan ada nanti ada di pamfletnya itu ada logo itu, logo apa? Pesona Indonesia. Iya, benar. Terus logo lembaga manajemen. Kalau tamu-tamu kita dari luar negeri itu menanyakan sertifikasi. Kalau orang tidak bersertifikat itu susah kami menerima tamu dari luar. Tamu-tamu saya banyak kan dari Malaysia sih. Kalau lokal ya banyak persaingan harga itu terlalu tinggi. Oke, di ekowisata ini udah berapa anggotanya nih Bang? Apanya? Kalau untuk tim saya? Iya, Tim saya itu tim lepas sih. oh, tim lepas. Karena saya belum berani untuk menggait teman-teman itu untuk bergabung ke kami. Soalnya nanti dia akan memerlukan waktu. Iya. Jadi ketika ada tamu, apalagi corona kemarin itu kan sempat lagi di bawah orang semua. Orang luar susah masuk kan. Ternyata tamu saya itu dari Malaysia kebanyakan. Kemarin terakhir kami dapat tamu itu pas Lebaran lah, dari Jakarta. Itu private trip. Ibunya satu umur 57 tahun dan anaknya satu kelas 1 SMP. Jadi kalau pengen make jasa tur ekowisata ini kira-kira bisa dihubungi kemana nih Bang? Bisa di Senja Adventure Edition Oh, bisa sendiri. langsung Iya, ke Senja bisa Adventure DM atau sendiri. ke WhatsApp kan. Oke. Nah, jadi kita udah nyebutin ya banyak banget fakta-fakta menarik untuk Senja Adventure ini. Nah, nanti kita bakal lebih mengulik dalam-dalam lagi ya, mengenai benar Senja banget Adventure ya. Dan sekalian review-review juga nih Bang, sekalian barang-barangnya, promosi-promosi juga lah sekalian untuk Senja Adventure. Walaupun udah gede banget ya nih Bang. Enggak sih. Pastinya semua udah pada tahu sih kayaknya. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Halo Entrepreneur. Oke usahawan, masih di Halo Entrepreneur, pastinya bareng owner Senja Adventure. Nah, kita langsung aja nih ya. Tadi kan kita udah dengar juga banyak-banyak cerita tentang usaha dari Senja Adventure ini, udah dengar juga latar belakangnya, mungkin produk-produknya juga udah kita kasih-kasih lah. Kita ulik dan Iya, gimana kita ulik. usahanya. Iya benar prosesnya banget. segala Nah macam. sekarang kita waktunya nge-review nih. Kayaknya kita butuh gambaran deh dari yang udah kita jelasin tadi. Mungkin operator bisa langsung aja nih menayangkan. Ya langsung aja operator. Oke. Next, Senja Second Padang, ya Bang? Benar? Oke, Senja Second Padang, wow. Boleh jelasin nih Bang, ini produknya gimana? Ini buatan kami sendiri. Buatan sendiri, handmade Iya. ya Bang? Iya, buatan sendiri, tapi itu kan bahannya itu bahan impor. Bahan import ya Bang ya. Oke. Ini dibanderol dari harga berapa nih Ini Bang? harganya cuma 50.000. 50.000, termasuk murah juga ya Bang? Iya. Ini apa sih namanya Bang? Handbag? Atau bukan? Iya, tas pinggang. Oh tas pinggang. Tas pinggang. Oh tas pinggang. Bukan handbag. Iya. Oke. Ini lumayan banyak juga nih Bang yang beli nih. Banyak sih, rata-rata kebanyakan ini orderan saya banyak dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya, padahal saya buat di Jawa juga, tapi orderan saya dari jauh-jauh, orang dari Jawa ngorder lagi ke Padang, baiknya ke Jawa. Kamu bikin di Jawa? Iya, Iya. Jadi produksinya emang di Jawa? iya. Di Oh, Padang kami Tapi pesan orang Jawa juga yang Oh, banyak ya. Oh. Iya, iya. Oke, next. Produk selanjutnya apa lagi nih? Next, ada apa lagi? Nih sepatu. Ya, ini sepatu gunung. Sepatu gunung ini Bang. Iya, Jadi sepatu gunung ini jenisnya banyak kan Bang? banyak. Banyak. Kalau ini jenis apa nih Bang kalau boleh tahu? Kalau ini untuk yang mid, Mid. Yang mid. iya. Oke. Yang Jadi mid itu kan di sampai mata kaki. sampai Oh, mata sampai kaki. mata kaki. Oke.
Kira-kira harganya berapa nih Bang? Kalau ini harganya 350. 350. Itu yang paling rendah itu? Ya, Atau paling rendah. Paling rendah. Kalau ini kisaran 3,5 ya. Iya, sekitar tiga. Oke. Ini banyakan yang nyari cowok apa cewek nih Bang? Atau bisa dua-duanya? Kalau untuk alat outdoor itu sendiri sama. Oh, sama ya? Iya. Oh, Dia jarang yang apa? Kadang ada cowoknya kecil. Yang kebanyakan kalau size kecil itu di size 38, 37 itu kebanyakan warnanya warna cewek. Warna pink, berwarna-warna lah. Tapi kalau emang orang tuh cocok ya silakan beli. Tapi di ukuran besar kayak ini kan jarang yang warna-warna feminim. Iya. Jadi warnanya warna-warna yang kasar, hitam. Iya, masuklah ke semuanya ya Bang. Oke. Next. Oke, ini apa nih Bang? Ini sepatu boot. Kami Sepatu juga boot. ada menjual sepatu Timberland Caterpillar original. Oke. Ini ada beberapa Timberlandnya ada yang dari USA, ada Republika Dominika, juga ada di Cina, Vietnam juga ada Timberland. Tapi produk ini udah habis sebentar, cepat lakuin. Ini juga kami FYP di TikTok. Wih, gara-gara video ini. Ini paling best seller juga ya Bang? Bukan saya nggak tahu lah kenapa, makanya saya bilang tadi di konten tadi saya bikin konten ya tergantung keadaan ini bisa FYP dia. Iya, Itu oke, penontonnya oke. itu tembus di angka 50 sampai 70 kali lebih. Wow, banyak juga ya. Nah, aku boleh tebak nih Bang, ini harganya sekitar nyampe jutaan nggak sih? Enggak. Kalau kami di Padang, kalau teman-teman rata-rata menjual Timberland itu di angka 6,5 sampai 2 jutaan gitu kan kalau untuk Timberland. Iya. Kalau kami di toko ya sesuai dengan kemampuan, paling tinggi kami menjual kalau Timberland USA itu cuma 850.000. Kalau yang USA. Kalau yang Vietnam, Cina itu 500, 600. Itu paling laku dari yang mana Bang? Apanya? Tadi kan Abang nyebutin untuk sepatu ini. Iya. Yang paling lakunya dari Paling mana? laku. Kalau paling laku sih tergantung kebutuhan orang-orang tuh. Tergantung. Iya. Iya. Kalau untuk ini kan kebanyakan teman-teman proyek. Oh iya. Biasanya tuh kalau kebanyakan tuh biasanya orang dapat promo nggak Bang? Iya, kalau orang-orang belanja banyak Diskon. kami kasih diskon. kasih diskon ya Bang ya? Berarti ini produk-produk safety gitu ya? Bukan, ini yang casual. Oh, casual. Ya, ini casual boot namanya. Kalau yang safety itu juga ada, tapi safety itu kan kalau saya nggak menghadirkan sepatu safety toko karena safety itu pakai kadaluarsa dia. Oh gitu. Iya, jadi kebanyakan banyak orang cari sepatu safety, saya sarankan ke sepatu gunung. Kalau safety itu kan pakai besi depannya. Benar. Saya sarankan ke sepatu gunung, nggak ke safety. Karena safety itu saya jual sendiri baru aja pakai kadaluarsa dia, apalagi safety. Oh iya, benar ya. Kayaknya menghindari resiko. Yang penting kan yang kayak gini ya Bang ya? Ya, mending yang kayak gitu. Oke, next. Ini sepatu baru nih. Baru nih Bang. Ya. Oke. Ini baru kami juga jual baru. Ini ibaratnya kalau di namanya di pedagang itu namanya black market kan. Oh. Jadi benar. ketika kami juga ada dulu jual produk lokal Indonesia yang dibanderol dengan harga 900.000 di webnya. Saya di toko bisa menjual, tapi sistemnya pre-order itu bisa menjual di angka 670 tuh. Iya. Ini juga di bawah bandrol juga ini saya jual di angka 5,5 sampai 600. Kalau di bandrolnya masih di atas 750. Ya masih bisa dicapai sama orang-orang. Ya tergantung, makanya tadi saya bilang Iya. harga murah itu tergantung orangnya, relatif di orangnya. Iya, sesuai kemampuan gitu ya Bang. Iya. Kalau orang yang emang nggak punya duit ya kita kasih harga murah pun di pasar di tengah di harga pasar tetap juga mahal jadi. Iya benar. Jadi ini Bakal nawar juga. Oh, jadi ini sepatu untuk dipakai ke gunung atau gimana Bang? Ini gunung bisa, Oh, gunung untuk fashion juga bisa. Oh iya juga ya. Soalnya bagus juga nih. Iya. Fashionable Benar. juga kan. Oke, next. Nah, ini Ini carrier. karir Ya. Ini kami produksi sendiri juga. produksi sendiri ya Bang? Produksi sendiri. Ini bukan original, tapi ini untuk kebutuhan masyarakat atau pendaki-pendaki pemula lah. Kalau ini kami jual yang di grosirnya juga ada, kami juga menyediakan grosir dan kami juga menyediakan satuan. Jadi untuk yang produksi sendiri itu kira-kira ada apa aja nih Bang? Dari tas ada, kayak tadi itu kan Tas, tas. iya tas. Celana kami juga udah Celana. menerbitkan Senja Adventure ID sendiri dari celana kargo. Udah Iya. kami bikin, udah ada. Oke.
Terus yang lain tuh kan sebenarnya kalau dari konsep bisnis, membranding itu yang paling mahal sebenarnya. Iya benar banget sih bang. Biaya paling mahal tuh bukan dari produk tapi membranding. Makanya kami masih pakai merek-merek yang terkenal. Iya. Supaya biaya branding itu tidak ada. Karena kami berjualan dari kelas bukan pengusaha besar lah gitu. Kami hanya berdagang biasa gitu kan. Tapi menyediakan grosir juga. Tapi kalau kami membranding sendiri dan juga produk sendiri, kami itu celana kargo sama kemeja. Oke, jadi niat untuk nge-branding udah ada juga ya bang? Ada, Dan udah tapi ada juga itu produknya? kalau kita di daerah ini atau apa? Di daerah kan di Padang kan daerah. Iya. Di Batak. Ongkos produksi tinggi. Oke. Kemarin aja saya ngorder gitu kan. Contohnya kenapa saya nggak main di Shopee atau yang lain? Mungkin harga modal saya sama teman-teman di Jawa itu sama. Tapi kami kena beban di biaya ongkos. Oh gitu. Misalnya contoh nih, di Shopee itu ada jual matras harganya 27.000, kan? Itu yang jual orang Bogor misalnya, atau Jakarta misalnya, dengan modal dia 25.000, untung dia 2.000, ya kan? Kalau kita di Padang nggak bisa kita jual 27.000, Iya. karena ongkos saya ke Padang itu aja kemarin saya ngambil itu orderan saya alhamdulillah di bulan ini ada 500 matras kemarin, yang ke toko itu 100 matras, terus disebar ke yang lain kan. 100 matras datang ke toko itu harga ongkosnya 500.000. Jadi saya punya HPP beban biaya 5.000 satu pieces matras. Iya, iya. Jadi 25.000 tadi modal awal, 5.000 ongkos 30.000. Sedangkan teman-teman di Jawa tadi, di Bogor tadi menjual 27.000 untung 2.000. Kita modal aja ada 30.000. Iya benar. Untuk mendapatkan untung 2.000 tadi 32.000 kita jual. Kalau di e-commerce kan orang membeli itu yang murah. Iya benar. Jadi nggak berani saya untuk menjual di Shopee tadi. Biarlah jual ke toko. Kalau saya jual matras di toko kan cuma 35.000. Iya benar ya bang. Seperti itulah hitungannya kalau kita di Padang ini untuk produksi sendiri tuh besar beban biayanya. Iya, jadi brandingnya emang perlu pemikiran yang itu ya. Ya, HPP biaya itu Iya, penting juga karena kan harus biaya itu bukan mateng. bukan biaya pokok aja. Iya. Ya kan? Terus baru dari pengiriman. Terus lalu beban toko lagi, kontrakan gaji karyawannya Iya lagi. benar banget bang, harus matang juga nih Iya. ya. Oke, next ada produk apa lagi nih? Ini Ini banyak nih bang. Ya, ini sepatu gunung juga. Sepatu gunung. juga. Oke, semuanya ya bisa dipakai untuk ke gunung juga ya bang. Iya. Oke, ini dari harga berapa sampai harga berapa nih bang kalau boleh tahu? Ini harga dari 3,5 3,5. sampai di harga 1.400.000. 1.400.000. Wow. Ini udah ada yang diproduksi sendiri bang? Belum. Ini sepatu second. Sepatu second. Iya. Oke. Jadi sepatu second dari sepatu-sepatu yang abang jual, sepatu second itu nggak ada yang dirental ya bang kalau sepatu-sepatu gitu? Nggak ada. Nggak ada. Rental cuman peralatan. Peralatan. Next ada lagi. Wow, ini tenda ya bang. Jual grosir juga kan. Grosir. Grosir di kami itu minimal satu dus tuh kadang ada 4, ada 10. Jadi harganya ya sama kayak tadi tuh. Kalau teman-teman belanja sama saya berani ngasih harga gudang, tapi teman-teman bayar ongkos. Jadi orang tuh nggak berpikir bahwasanya kita ngambil untung terlalu besar. Iya. Misal tenda, kalau tenda tuh satu poli itu satu koli tenda tuh ongkosnya tuh bisa di angka 100.000 loh, 100 sampai 150. Jadi saya cuma jual berapa orang gudang jual, segitu saya jual. Jadi palingan di ongkos lah teman-teman bayar sendiri. Oke, berarti harganya emang ya bisa lah bang ya. Ya, harga kami jangkau. sama dengan harga gudang. Oke. Next ada lagi Ini sleeping kami Sleep. bikin sendiri juga. Oke. produksi sendiri ya bang. Iya. Oke. Next. Oke. Oh. Next ada lagi nggak? Nggak ada. Oke. Tadi itu produk ya, baru beberapa produk nih kayaknya di bang yang ditampilkan tadi. Dan masih banyak lagi pastinya produk-produk yang dijual sama Senja Adventure. Nah kalau teman-teman pengen singgah nih ke toko Senja Adventure, kira-kira ada di mana nih bang Di mana nih lokasinya? lokasinya? Toko kami itu di Jalan Muhammad Atta, itu 200 meter dari lampu merah arah ke Unan, di Pasar Ambacak, Oh, Pasar pasar. Ambacak. di depan SMP Muhammadiyah 7. Oke. Di Instagram udah tertera dong Google Maps-nya. Ada di Google Maps kami itu tinggal klik aja sebenarnya. Oke. Itu tinggal kami juga ada aplikasinya kan di situ. Nih untuk menghubungi via website juga bisa kan. Ini ada Meika-nya.
Iya. Oh Langsung iya. ke WhatsApp, misalnya tinggal klik WhatsApp. Ya udah bisa Langsung ke langsung WhatsApp. online. Iya iya iya. Terus kalau mau ke TikTok, bisa langsung ke TikTok. Oke, udah ada websitenya juga ya Bang, lengkap. Ya, walaupun website gratis. Nggak apa-apa, yang penting bisa diakses ya Bang. Terus mau ke Shopee juga bisa, mau ke Facebooknya juga bisa. Kalau alamat juga bisa langsung klik tuh alamat, langsung diarahkan oleh Maps, asisten cantik kami. Iya. Itu kalau Shopee itu Bang Google. pakai sistem COD-an juga nggak? Enggak, kami nggak pakai COD. Oh. Langsung bayar. Kalau teman-teman mau apa? Mau ngutang ya pakai Shopee Pay Later juga banyak. Yang ke toko juga Iya, banyak kayak benar. gitu, Iya, Bang. bisa, Bisa bisa, nggak saya masuk duit saya nggak ada sekarang, Bang. Iya. Tapi Shopee Pay Later saya cair katanya. Iya. Iya. Ya udah aku belanja. Kamu mau yang mana? Order Shopee nanti saya kirimkan ke rumah. Banyak juga kayak gitu. Oke, nah jadi teman-teman dari usahawan nih mungkin yang mau tertarik belanja-belanja, lihat-lihat produk Senja Adventure bisa langsung aja Datang ke ke toko, tempatnya. iya, ke alamatnya langsung yang udah disebutin sama Bang Fajar tadi. Dan mungkin yang lagi buta-buta arah bisa juga langsung klik maps-nya aja, yaitu ada di Instagramnya sendiri ya Bang. Iya, siap. Apa nama Instagramnya Bang? Senja Second Padang. Senja Second Padang. Nah, Senja teman-teman Second bisa Padang. langsung akses di sana aja. Karena sekarang udah dimudahkan banget dong buat ngeakses mau pesen semuanya. online, beli Iya, online juga bisa. Benar, oke. Nah, mungkin di segmen ini seru banget ya, Iya. seru banget karena kita udah sharing-sharing banyak banget mengenai Senja Adventure pastinya. Dan nanti kita bakal membahas yang lain lagi nih, kira-kira apa. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Entrepreneur. Halo usahawan, masih di Halo Entrepreneur. Nah, di segmen kali ini kita bakal bahas tips and trick mengenai usaha nih. Nah, ini sangat bermanfaat banget ya buat usahawan di rumah pastinya. Bagi yang mau memulai usaha. Iya, benar banget. Makanya itu tetap pantengin kita terus nih. Oke, kita bakal minta tips and trick dari owner Senja Adventure-nya sendiri nih, Bang Fajar. Oke, kita mau nanya-nanya sedikit nih, Bang. Gimana sih peluang dari Senja Adventure ini sendiri? Usaha-usaha outdoor ini. Kalau peluangnya, kalau kita kan di Senja itu kan menjual perlengkapan hobi. Iya. Iya. Ya harus tahan sendiri lah. Tahan sendiri Oke. bagaimana gejolak hobi orang naik turun itu sendiri gitu kan. Jadi kita nggak bisa terlalu beratnya kalau jualan saya itu kebutuhan sekunder gitu kan. Jadi apa? Pandai-pandai lah manajemen keuangan tadi. Iya. Tidak bisa salah-salah. Pandai mengelola dan mengatur keuangan. Ya, pandai mengelola mana barang yang banyak diminati itu kita Iya. hadirkan, mana yang tidak itu kita nggak hadirkan lagi. Iya. Jadi kan udah banyak nih Bang. Kalau untuk usaha-usaha outdoor ini kan bukan cuman 1-2 aja ya kan Bang, Iya. apalagi di Kota Padang ini. Anak-anak muda juga hobinya itu liburan-liburan di outdoor. Pastinya emang udah banyak banget nih usaha-usaha di bidang outdoor ini. Nah, jadi gimana sih cara Abang mempertahankan usaha ini? Cara Ya, bersaingnya? bersaing tadi perbanyak kawan-kawan. Iya. Kalau saya pribadi jualan itu perbanyak kawan-kawan. Semakin banyak kita berteman, semakin banyak kita komunikasi, semakin lancar rezeki kita. Contohnya tadi teman-teman banyak rental ya kalau Iya. toko outdoor di Padang tuh nggak beberapa. Palingan yang bertahan ya beberapa teman-teman sudah banyak yang tumbang gitu kan, banyak yang tutup toko. Kan saya masih ada sampai saat sekarang ini yang banyak tuh rental. Tapi saya bersyukur dengan teman-teman itu banyak mengadakan alat rental, mereka belanja juga ke saya. Oke. Jadi saling support lah. Ketika teman-teman itu butuh sesuatu, ya udah itu support barang. Walaupun rental itu kan ya itu langganan sih sebenarnya sifatnya. Kalau Cece atau Silvi pernah rental kan pasti langganan. Iya, Udah nyaman benar. kesana aja lah ya. Iya. Udah. Udah Paling jadi pelayanan langganan. kita lah. Bagaimana kita melayani teman-teman itu dalam rental. Alat harus bersih gitu kan. Iya. Ya kalau udah nggak layak pakai nggak usah dipakai lagi. Seperti itu kalau kami di toko. Bagaimana cara menghadirkan teman-teman itu bisa untuk tertarik lah ke kami gitu kan. Iya. Kalau untuk trip sendiri juga itu, kalau trip kami memberikan, kalau di trip itu sendiri kami bukan memberikan harga, tapi kami memberikan pelayanan. Kalau harga semua orang bisa memberikan harga, Iya. misalnya naik gunung, gitu Iya. kan. Dengan uang 200.000 bisa naik Gunung Talang. Tapi kami untuk Gunung Talang sendiri kami buka tripnya itu kalau open trip itu dengan angka 650.000. Iya. Itu udah transportasi sampai yang lainnya. Tapi fasilitas kami berikan. Kami bukan berbicara tentang
Kalau di trip sendiri kami bukan bicara tentang uang, tapi tentang keselamatan dan kenyamanan. Iya. Gimana orang itu nyaman? Ya nyaman, dan kita tuh yang kalau trip sendiri kan kebanyakan orang hanya mencari uang. Iya. Kalau kita enggak, kita menjaga nyawa loh. Karena naik gunung itu ya Iya, benar di awal banget. tadi. Iya. Karena ada orang yang egois kan, nanti dia ke puncak sendiri kan. Bagaimana kita ngatur itu di lapangan? Itulah kalau di Senja melayani tamu tadi itu. Makanya kami banyak ngambil dari orang luar atau mancanegara tamu kami. Kenapa nggak lokal? Karena dari budgeting juga mungkin. Oke, iya benar banget sih Bang. Jadi untuk mempertahankan usaha ini pelayanan harus ditingkatkan terus ya Ya, Bang. pelayanan. Relasi gitu ya Bang. Itu penting banget sih. Ya. Bisa berbagi gitu, berbagi ilmu. Ini tips dan trik usaha dari Senja sendiri Bang, memulai usahanya gimana tuh? Motivasinya gimana? Usaha itu bukan usaha yang baik, itu kata orang-orang tuh ya, orang-orang yang hebat-hebat ya. Usaha yang baik itu bukan usaha yang dipikirkan, tapi usaha yang dijalankan. Iya. Oke. Mulai dari niat dulu. Ya, kalau hanya berpikir, hanya mengkonsep tapi tidak dijalankan itu bukan usaha namanya. Tapi usaha itu dijalankan. Iya. Karena naik turunnya usaha itu pas kita menjalankannya. Contohnya kita membuka apa nih? Apa namanya? Alat rental nih. Ya kan kita hanya tahu rental itu harganya segini, nyucinya begini. Kalau kita nggak membukanya atau tidak melakukannya, coba dulu satu dulu. Misalnya Silvi punya uang, Bang. Silvi mau buka rental lah Bang. Berapa harga sepaket Bang? Misalnya tenda 1, carrier 1, matras 4. Kita buka aja dulu. Ditawarkan ke Cece mau naik gunung nih, rental punya kakaknya Bang. Bisa. Berani buat memulainya lah. Ya, berani dulu. Berani untuk memulai. Iya. Oke. Iya, benar. Dalam usaha ini Abang pernah ngalamin struggle gitu nggak sih Bang? Sering. Oke. Sering ditipu oleh sering dapat apa? Sekarang kalau di belanja online itu juga sering. Terus kalau dari rental juga pernah apa? Diambil orang, tapi temulah. Iya. Terus kalau dari segi thrifting, ya karena thrifting itu kan rezeki-rezekian sebenarnya. Tapi alhamdulillah belum lah yang barang tuh buruk kali enggak. Tapi ada lah beberapa. Oke, sempet turun nggak sih Bang penjualannya? Itu berpengaruh. Kalau kata saya saya berharap dari lingkungan sekitar. Saya jualan loh gitu kan. Kalau Silvi nggak dapat duit, saya juga nggak dapat duit. Iya sih. Itu kalau sekarang nih saya tengok pasca corona ini lebih berat untuk bertahan daripada saat corona. Iya benar. Jadi Pasca gimana? corona ini lebih turun drastis. Teman-teman saya yang buka thrifting, buka usaha outdoor, rata-rata di daerah Pekanbaru itu udah tutup. Itu gimana Abang menyikapi dengan akan hal itu? Menyikapinya? Iya. Cara naikin kalau penjualannya. saya di Senja itu sendiri, bertahan aja dulu. Oke, bertahan dulu aja. Ya, bertahan aja dulu. Karena selama ini kita udah usaha 3 tahun hidup kok. Gitu. Iya. Kenapa dengan kondisi terpuruk? Karena saya menganut sistem rezeki itu udah ada yang ngatur. Iya, benar. Jadi biar aja dulu gitu. Kita tinggal usahanya ya. Ya usahanya dulu. Kalau kita nggak usaha, gimana mau ngeluh terus kan? Iya. Tapi usaha yang paling berat tuh emang pasca corona itu. Di tahun 2023 ini emang berat kali rasanya. Iya. Kalau Nah, apa nih acara yang bisa Abang lakukan untuk memanajemen usaha ini? Yang dari diri Abang sendiri untuk memanajemennya? Kalau dulu manajemennya ya membagi tadi lah, apa barang-barang yang kalau sekarang tuh emang kondisi terbatas tadi kan. Kalau untuk sekarang kan belanja sangat sulit sekarang. Iya. Karena ada aturan yang awal tahun kemarin thrifting nggak boleh itu. Oh iya. Ya kita harus Seperti larang, memanage yang lain juga. Saya Iya. perbanyak di produk grosir, jual beli matras sama sleeping tadi. Makanya saya bilang di bulan kemarin saya bisa menjual 500 matras Iya. dan 300 sleeping. Ini di bulan ini masuk lagi ke toko kemarin dengan ongkos yang sangat besar itu, saya jual laku juga 500 matras dan 200 sleeping. Jadi untung kecil tapi berputar. Oke. Jadi saya nggak ngambil bal dalam beberapa bulan ini, tapi saya larikan ke alat outdoor. Jadi saya manajemen lah. Jadi ketika ini kosong atau di sini lagi buruk-buruknya, saya alihkan ke yang lain. Oke, banget Pandai dalam mengatur ya. Ya. Iya.
Jadi abang sebagai pengusaha nih, usahawan yang udah bergerak di dalam bidang outdoor selama beberapa tahun ini kan udah banyak banget ya pengalamannya. Nah, jadi ada nggak sih pesan-pesan yang ingin abang sampaikan untuk pemula nih? Pemula usaha. Yang mau usaha rental contohnya? Iya, bisa. Boleh. Kalau yang usaha rental tuh perbanyak teman dulu. Perbanyak teman dulu ya, Yang relasi. pertama, ya dulu relasi ya. tadi. Biar Terus, menambah ilmu. ya, terus perbanyak ilmu bagaimana cara merawat peralatan supaya tidak cepat hancurnya. Terus perbanyak juga ilmu di bidang kegiatan. Contohnya ya nanti tukang rental masa nggak bisa diriin tenda, kan malu. Iya. Oke. Ya seperti itulah. Tukang rental masa nggak pernah naik gunung gitu kan. Jadi itulah. Iya, Jadi iya. perdalam dulu kalau emang mau jadi itu, branding diri dulu, baru buka sesuatu. Iya, jadi kita harus punya teorinya dulu ya, Bang. Punya keahliannya nanti dulu. Orang bercerita kan, Bang, saya mau naik Gunung Merapi nih, bagaimana cara daftarnya sekarang kan online tuh. Dia nggak tahu kan. Iya. Jadi sekarang Gunung Merapi itu udah online sekarang gitu. Iya. Iya. Nonton online, jadi ya kita harus tahu dulu gitu. Bang, kami mau ke danau nih Bang, ada nggak teman? Ya kalau kita nggak tahu ya nggak bisa lah gitu. Insya Allah kalau di Senja, saya orang-orang yang rental ke Senja, apapun informasi mau kemana, mau ke pulau, saya teleponkan dulu. Iya. Nih ada tamu saya mau ke sini, mau ke Alan Panjang, ke Yanti, danau atas, saya teleponkan dulu. Mau ke danau bawah, saya teleponkan dulu. Nah, harapan abang nih untuk kedepannya terhadap Senja Adventure sendiri ini. apa? Semoga kami bisa bertahan. Ya, bersama Tahan ya, Iya. sampai kapanpun selama-lamanya. Ya, bisa lah kami bertahan, memberikan produk-produk terbaik lah untuk teman-teman semua. Iya. Bisa untuk apa? Bisa menyenangkan lah dari fashion teman-teman, peralatan teman-teman, sama ilmu teman-teman. Karena kami juga kadang ada juga mengadakan camp edukasi gitu kan. Oke, dan semoga bisa dijangkau lebih luas lagi ya Bang sama masyarakat. Ya, insya Allah kami Iya. kalau ada rencana kami juga mau bikin itu Lapau Senja nantinya. Kelapa Senja itu bentuknya gimana itu Bang? Kami akan menyediakan makan dan minuman organik. Wow, keren-keren. Kapan nih kira-kira Bang? Itulah belum tahu, tapi ada rencana dengan teman-teman kami mau buka kafe namanya Lapau gitu kan. Lapau Kopi, tapi itu sebagai tempat media bertukar informasi. Nanti saling support lah kita kan bisa. Iya, diskusi. Boleh nih Bang kita main-main ke sana Siap, ntar? boleh. Boleh. Oke. Iya. Kabarin aja kita nanti ya Bang. Siap. Oke, usahawan tadi kita udah banyak banget ngebahas tentang tips dan trik, harapan-harapan untuk usahawan. Iya, latar belakang udah banyak banget deh pokoknya yang bisa usahawan dapetin informasinya, bisa usahawan serap ilmunya juga dari owner Senja Adventure-nya sendiri tadi. Nah, mungkin sampai sini dulu ya nggak sih? Karena kita udah 1 jam nih nemenin usahawan di rumah. Oke, semoga usahawan terhibur ya, dan terima kasih kepada yang sudah nonton juga nih, yang udah standby di rumah nonton Halo Entrepreneur, dan terima kasih juga Bang Fajar udah meluangkan waktunya ke sini ya Bang. Sama-sama. Oke, semoga kita bisa ketemu lagi nih Bang. Siap. Iya, kita bisa rental juga ya. Beli-beli produknya Bang juga. Mungkin bisa dikasih promo juga ya. Datang langsung ke kami. Oke, semoga usahanya jalan terus ya Bang. Oke, terima kasih Bang udah datang ke Nagari TV Bang. Oke, terima kasih juga nih buat penonton di rumah, dan terima kasih juga buat kru-kru yang telah bertugas membantu kesuksesan acara ini. Aku Silvi dan Devina Dermawan. oke, kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Halo Entrepreneur minggu depan. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di bawah ini. Nah, benar, YouTube kita, Facebook, dan website kita ada di sini. Nah, untuk Instagram Senja Adventure sendiri tadi bisa diakses juga di sini. Ada juga nih. Nah, benar banget. Oke. Kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.